Ya, selamat pagi. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 21 Januari 2022. Kita akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid ini 2000 watt. Pesanan dari saudara Wawan Setia Budi yang ada di Jepara, Jawa Tengah ya. Ini tampilan depannya seperti ini untuk box panel PLTS 2000 wattnya. Untuk yang di depan ini ada baterai kapasiti sudah menyala. Itu artinya kami sudah memberi input untuk baterai ya. Dan kapasitas baterai kita di sini tertera 100%. Kita lihat di tampilan dalam. Di tampilan dalam seperti ini. Terus kita lihat di sini ada LVD. Ini adalah kapasitas baterai yang kita punya juga, berfungsi untuk settingan atas bawah. Di sini sudah kita setting di kisaran 11,3 volt. Nanti untuk baterai PLTS akan otomatis mati. Ini kita batasi seperti itu supaya untuk keamanan baterai kita dan baterai kita supaya awet ya. Terus kita lihat di sini untuk di sini ada MCB baterai, output dan PV ya. Jadi nanti kalau waktu pemasangan itu yang diaktifin dulu atau yang di-onin dulu itu MCB baterai, baru MCB PV. Terus selanjutnya di sini ada terminal. Ini poin 2 ini adalah input dari PLN. Ini input PLN. Terus ini adalah output, nanti langsung ke beban atau instalasi ya. Ini output, ini input dari PLN. Terus ya terus yang di sini itu ada terminal juga. Ini adalah input dari baterai, sudah kita colokkan di sini. Yang kabel biru adalah plus dan yang kabel hitam adalah min ya. Kabel biru plus dan yang hitam adalah min. Nanti jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Dan jangan lupa menggunakan baterai 12 volt seperti itu. Ini kita colokkan lagi, tadi lepas. Nah, ini sudah kita colokkan. Selanjutnya di sini adalah terminal dari panel surya, input panel surya. Yang kabel biru adalah plus dan yang kabel hitam adalah min ya, sama kabel biru plus hitam min. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Terus selanjutnya nanti kita akan on kan untuk MCB baterai yang ada di sini. Kita naikkan di bawah ini, di bawah LVD ini ada 2 LED. Nanti kalau sudah di on kan untuk MCB baterai, kedua LED tersebut harus hidup ya. Kita coba kita naikkan seperti ini. Nah, ini LED yang pertama sudah hidup, LED yang kedua juga sudah hidup. Itu artinya PLTS atau inverter sudah ada outputnya ya. Di sini untuk inverter sudah menyala. Kita langsung saja kita on kan untuk MCB output yang ada di tengah ini. Kita naikkan seperti ini juga. Kita lihat di tampilan depan. Nah, di tampilan depan di sini lampu indikator PLTS sudah menyala, wattmeter juga sudah menyala. Outputnya yaitu 226 volt. Ini adalah output dari PLTS. Terus di bawahnya yaitu 51 watt. 51 watt ini adalah beban dari kipas yang kita gunakan. Jadi di sini di terminal output ini yang kabel putih ini adalah outputnya. Jadi sudah kita bebankan ke kipas. Nah, ini kipas ini kita gunakan sebagai bebannya. Kipasnya menyala, itu artinya output dari PLTS benar-benar normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Terus di tampilan wattmeter sini juga di paling bawah ini adalah 31 derajat Celcius. Ini adalah suhu dari dalam box panel ini. Selanjutnya yang kedua kita akan memberi input untuk PLN. Input PLN di sini ya, jangan sampai kebalik. Ini adalah input dari PLN, kita colokkan. Kita colokkan untuk input dari PLN. Nah, ini sudah menyala untuk input dari PLN, sudah ada. Selanjutnya kita cek outputnya. Caranya saklar kita mode ke PLN. Ini kan mode auto ya. Mode auto itu diprioritaskan untuk output PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita di bawah settingan itu akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya secara otomatis ya. Jadi di sini tadi untuk baterai sudah kita setting di 11,3 volt atau 30% itu akan mati untuk PLTS dan akan otomatis pindah ke PLN ya. Ini adalah output PLN, kita coba output PLN. Ini adalah output PLTS ya, maksud saya ini adalah output PLTS. Kita coba ke output PLN seperti ini. Nah, ini adalah output PLN. 223 adalah output dari PLN ya. Kipasnya tetap hidup, tidak ada masalah sama sekali. Berarti output dari PLN benar-benar normal, tidak ada masalah. Kalau output PLN juga bisa juga dilihat di sini. Di sini
Nah, untuk relay kecil ini, LED merah hidup itu artinya menggunakan output PLN ya. Kalau output PLTS itu mati. Nah, ini adalah output PLTS. Ini adalah output PLN ya. Ini PLTS dan ini adalah PLN. Ini adalah output PLN. Kita mode auto lagi. Ini adalah mode auto. Terus selanjutnya kita akan uji coba, kita turunkan untuk kapasitas baterainya. Ini simulasi saat baterai mengalami low ya. Kita turunkan untuk kapasitas baterainya. Di sini masih 14,6 volt sini ya. Nanti di bawah 11,3 volt itu akan mati untuk PLTS. Kita turunkan pelan-pelan. Ini masih 14, turunkan 3,7, 13,2. Kita turunkan lagi 12,5, kita turunkan lagi sampai di bawah 11,3. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah mati untuk PLTS, inverter juga sudah mati, dan output sudah pindah ke PLN. PLTS mati ya, output sudah pindah ke PLN. 223 adalah output dari PLN, seperti itu. Terus, kalau mau kita paksa menggunakan output PLTS juga bisa. Ini untuk keadaan emergensi saja, soalnya ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Caranya, saklar kita mode ke PLTS seperti ini. Nah, kita lihat LED yang pertama sudah hidup, LED yang kedua juga sudah hidup, inverter juga sudah hidup, lampu indikator PLTS juga sudah hidup. Outputnya sudah berganti ke PLTS. Jadi benar-benar normal ya untuk perpindahannya dari tes fungsinya, dan jika baterai mengalami low sudah sangat normal. Kita mode auto lagi. Nah, ini adalah kapasitas baterai kita tinggal 21% ya. Kipasnya tetap menyala. Terus kita mode auto lagi. Mode auto ini adalah PLN, soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan. Kita naikkan untuk kapasitas baterai kita nanti di kisaran 11, maksud saya di kisaran 13 akan hidup untuk PLTS. Kita naikkan, ini masih 11,5, 12. Nah, ini sudah menyala. Kita tunggu LED yang kedua, sudah menyala juga. Inverter juga sudah menyala. Lampu indikator PLTS sudah menyala dan output sudah pindah ke PLTS. Benar-benar normal ya untuk perpindahannya. Terus yang terakhir, kita akan uji coba menggunakan mode backup ya. Ini kita paksa menggunakan output PLN terus. Nah, ini adalah outputnya PLN terus. Namun PLTS di sini tetap standby ya. PLTS tetap standby dan itu namanya mode backup. Nanti kalau PLN mati atau listrik PLN mati, itu akan otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya. Kita coba, kita matikan untuk PLN atau listrik PLN kita cabut. Nah, untuk listrik PLN mati dan otomatis output pindah ke PLTS ya. Kipas tetap normal, tidak ada kendala sama sekali. Nanti kalau PLN hidup lagi atau listrik PLN hidup lagi, itu akan otomatis pindah ke PLN lagi untuk outputnya. Kita coba, kita colokkan lagi untuk PLN. Nah, ini sudah masuk output PLN lagi. Jadi benar-benar normal, tidak ada masalah sama sekali untuk perpindahan dari PLTS ke PLN normal. Dari PLN ke PLTS juga normal. Untuk mode backup juga sangat normal, tidak ada kendala sama sekali. Jadi untuk box panel PLTS 2000 watt pesanan dari saudara Wawan Setia Budi yang ada di Jepara, Jawa Tengah, kita pastikan sebelum kita kirim kondisinya benar-benar normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Untuk boxnya juga sebelum kita kirim kondisinya benar-benar normal, tidak ada goresan sama sekali, tidak ada lecet sama sekali ya. Jadi sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.